Sepak bola tidak hanya sekedar ajang adu skor di lapangan, tetapi juga wadah pembentukan karakter, penanaman sportivitas, serta penguatan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Semangat inilah yang kembali dihidupkan melalui gelaran Adiaksa Cup 2026 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Pati bersama ASKAP PSSI Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Nalin RA, kali ini kita akan membahas mengenai Adiaksa Cup 2026, yakni turnamen sepak bola yang melibatkan para pelajar. Karena sejatinya turnamen sepak bola itu bukan hanya sebagai ajang untuk olahraga, tapi juga merupakan ajang untuk melatih dan membentuk karakter, sportivitas, dan kebersamaan. Untuk itu kita akan membahasnya dengan narasumber hebat saya. Di sisi saya sudah ada Kepala Kejaksaan Negeri Pati, Bapak Hari Wibowo. Apa kabar, Pak? Terima kasih. Dan yang tidak ketinggalan harusnya Ketua ASKAP PSSI Pati, Mas Dian. Apa kabar, Mas Dian? Alhamdulillah, baik-baik semua ya. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Kita akan mulai dulu dari Pak Hari nih. Pak Hari, Kejaksaan kan selama ini memang terkenal sebagai institusi penegak hukum ya, Pak ya. Yeah. Kenapa sih tiba-tiba berbelok untuk membuat ajang turnamen sepak bola, Pak? Nah, pertanyaan yang menarik, uniknya. Jadi ini menunjukkan bahwa kejaksaan tidak hanya ngurusin perkara melulu. Jadi salah satu dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto bahwa salah satu tugas yang diemban oleh kejaksaan adalah membangun sumber daya manusia, dan ini adalah salah satu yang kita laksanakan dengan melakukan kompetisi ya, kompetisi sepak bola U10 dan U12 ini. Saya harapkan kami khususnya di kejaksaan ini menumbuhkan sikap kesatria, sikap kekompakan, dan sikap kebersamaan di antara anak-anak itu dalam suatu menghadapi masalah. Negara ini negara besar, tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Jadi kita dari kejaksaan berharap bahwa dari apa yang kita lakukan dengan kompetisi yang kecil ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, begitu. Pak, ini kan baru pertama kali nih, perdana digelar di Kabupaten Pati. Idenya dari mana sih, Pak, untuk menciptakan turnamen khusus untuk para pelajar di usia dini ini, Pak? Jadi boleh bercerita ini berarti? Boleh dong. Okay. Memang udah di sini untuk bercerita ini, Pak. Terima kasih. Okay. Jadi kapan hari saya disampaikan oleh Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara saya, Pak Rohwinarno. Jadi dia mengatakan, Pak, ada teman saya dari PSSI galau. Nggak taunya Mas Dian yang didatangkan. Mas Dian ini datang ke saya, Pak Kajari, apa yang bisa dilakukan? Karena beliau ini nggak tahu dapat sumber dari mana, entah nggak tahu saya. Beliau mengatakan bahwa Pak Kajari ini adalah orang yang memang tepat untuk dikirim ke kejaksaan sebagai Kajari Pati untuk membenahi Pati. Image. Pada umumnya, ya nggak tahu ya image-nya apa nggak benar, nggak tahu saya. Nah, jadi setelah saya timbang-timbang, akhirnya, dan juga kemarin ada kolega saya dari Kajari Surakarta itu sudah buat lomba voli antar pelajar se-Surakarta Raya, maka saya langsung sampaikan, oke, saya bersedia menggunakan nama Adiaksa Cup untuk usia 10, usia 12 tahun. Untuk masyarakat Pati. Oke, keren. Artinya Adiaksa Cup ini bukan hanya tentang sepak bola ya, Pak? Betul. Ya? Next time, apakah dari Kejaksaan Negeri Pati ini sendiri juga memiliki ide atau ingin melebarkan Adiaksa Cup ini bukan hanya untuk sektor sepak bola atau bagaimana? Atau melihat bahwa sebenarnya emang di Pati ini yang paling potensial atau olahraga yang memang paling menarik dan digandrungi adalah olahraga sepak bola? Menurut data dari Mas Dian, sepak bola usia dini itu nanti yang rame emak-emaknya ya katanya. Iya. Betul ya. Yang menarik. Cerdas ini. S3 marketingnya. Jadi yang namanya sepak bola, Mbak, itu saya sampaikan bahwa itu tidak melulu tentang
pertandingan sepak bola itu sendiri. Di situ nanti ada yang namanya UMKM. Di situ ada yang namanya tukang parkir. Di situ ada yang namanya orang jualan apa, jualan ini. Merchandise dan tiket. Nah, kemudian dari situ Hotel. mungkin bisa jadi hotel juga. Jadi saya inginnya Pati ini tidak melulu tentang demo dan demo yang selama ini ada menjadi trendset ikonnya Pati. Tetapi saya ingin Pati ini aman, damai, sejahtera, bahkan bisa mendukung, menggerakkan ekonomi masyarakat hanya dengan satu entitas, sepak bola usia dini. Kembali lagi, kami menggelar usia dini ini bukan tanpa alasan, karena kalau dengan usia yang lebih lanjut pasti ujung-ujungnya Ricu. Tawuran. Nah, kalau yang kecil-kecil ini yang tawuran emak-emaknya gitu loh. Suaranya itu jadi seperti itu. Jadi nanti takutnya nanti kalau orang usia dewasa bukannya memperbaiki malah tambah. Nah, itu yang jadi, dan di situ konsumsi untuk UMKM dan PKL itu akan sangat besar sekali impact-nya terhadap roda perekonomian. Kemarin kami sudah ditemui oleh Pak Joni, anggota DPRD Kabupaten Pati, dan juga Pak Ali, Ketua DPRD, dan mereka menyatakan mendukung dan ya sambil bercanda, ngobrol-ngobrol gimana? Saya 20 tahun di DPRD Kabupaten Pati, itu baru satu kali ini ada Kajari aneh-aneh. Dan saya juga bilang, nggak sekalian Kajari gila loh gitu kan. Aneh-anehnya tapi positif ini gitu. Dan memberikan dampak yang positif juga untuk Kabupaten Pati. Jadi mungkin sekilas tentang saya belum tugas sebagai Kajari Pati. Saya bertugas sebagai asisten pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Di sana kebetulan saya berbuat sesuatu yang sampai saat ini masih ada, yaitu membuka rute penerbangan dari Padang ke luar negeri, termasuk untuk penerbangan direct umroh. Dan saat ini masih, dan itulah yang saya lakukan. Luar biasa dan itu, sekali. Saya persembahkan untuk masyarakat Minang. Sebelumnya saya juga Kajari Berau di Kalimantan Timur, sama inflasi 4 digit, kemudian Batik Air saya tarik, Super Airjet, Lion Air, Wings Air, kemudian City Air Asia, kemudian Sriwijaya, 4 digit, 4, sekian inflasinya turun menjadi 1, jadi artinya saya memang ya mungkin ditakdirkan yang di atas untuk kata Mas Dian, saya ditakdirkan untuk menemani beliau di Pati tapi nggak tahu lagi gitu. Jadi seperti itulah yang kalau kata Mas Dian ditakdirkan untuk menemani Mas Dian di Pati, kalau kataku untuk memperbaiki Kabupaten Pati dari sisi citranya ya, ini tadi dari pusat demo ini menjadi pusat olahraga nih. Tapi tentu saja ide yang bagus ini belum akan terlaksana kalau tidak bisa diimbangi dengan kinerja ini, performa dari PSSI-nya. Nah, nanti kita akan bertanya dengan Mas Dian, siap apa sih sebenarnya PSSI ini untuk menggelar Adiasa Cup 2026? Ya, terima kasih Mbak. Jadi emang sekarang udah hampir 70% ya, padahal masih 2 bulan. Dan sekarang juga pendaftar sudah tinggal 5 kalau nggak 6 per kotanya. Yang terakhir itu dari Samarinda itu udah tinggal 4. Jadi ayo yang dari lokal juga jangan kalah, karena ini eventnya itu bukan hanya lokal tapi emang kita melihat jadi nasional seperti itu. Oke, jadi Adiasa Cup ini walaupun digagas oleh PSSI Pati dan Kejaksaan Negeri Pati, akan tetapi diperuntukkan untuk seluruh SSB di Nusantara ya Mas ya. Kalau boleh tahu nih, pendaftar paling jauh itu dari mana Mas? Sampai sekarang Samarinda ya.
yang sudah masuk ke kita. Oke, dari Samarinda jauh sekali nih. Tentunya nanti bisa sekalian seperti tujuannya dari Kajari bisa untuk bisa merangsang ekonomi kreatif di sini, ekonomi UMKM, memperkenalkan orang-orang luar itu dengan kuliner Kabupaten Pati dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian ini rencananya ada berapa sih kelompok umur yang akan dipertandingkan dalam event ini? Iya, nanti itu ada U10 tahun, ada U12 12 tahun, ada kuotanya yang 10 tahun itu 24 tim, yang juga yang 12 dan 24 tim, Mbak. Gitu. 24 tim dan 24 tim, berarti total 48 ya, melibatkan tim yang akan 1020 pemain dan ofisial. 1020 pemain dan ofisial. Lu bayangkan ini baru pemainnya dan ofisialnya, belum emak-emaknya. Pastinya. Iya, emak-emak ini juga pasti ngajak bapak-bapaknya. Nanti ngajak adiknya, ngajak kakaknya, pasti luar biasa sekali. The power of mak-mak. The power of sepak bola tuh, Pak. Gitu ya. Karena The dari power of sepak bola, iya, ya. karena dari event sepak bola ini nanti ternyata akan efek dominonya akan sangat luas sekali, termasuk Jadi sport tourism, Mbak. iya betul, yang Samarinda itu kan dia nggak mungkin pulang langsung Pasti pergi, menginap, pasti menginap menginap, juga. Ini apakah akan didukung dengan kesiapan dari okupansi di Kabupaten Pati? Mungkin juga kabupaten sekitarnya juga akan kecipratan rezeki ini nanti ya Pak ya. Oke. Selain hal tersebut Mas, apalagi yang disiapkan dari PSSI ini loh untuk mereka yang datang, seperti mungkinnya merchandise apa aja yang sudah dipersiapkan, dan kemudian nanti tiketnya sendiri seperti apa? Iya, jadi memang menurut Bapak Kajari instruksi ke saya bahwa ini nggak hanya sepak bola, nggak hanya olahraganya, tapi menggabungkan semua elemen. Dan memang jelas tadi seperti diangkat Bapak itu kan memang kita harus melibatkan UMKM. Tadi itu kita list itu ada kuota sekitar 53 UMKM yang akan terlibat di dalam event tersebut. Dan juga melibatkan ekonomi kreatif, Mbak. Emang tajuknya adalah memperebutkan Piala Kajari Pati. Piala sendiri itu emang yang mengukir, yang membuat itu dari Juwana. Asli Kuningan Juwana. Jadi nanti pialanya itu asli, piala bergilirnya. Nanti ada 2 piala, Mbak. Jadi ada piala Kajari yang bergilir, ada yang reguler. Jadi semuanya emang dari pahatan langsung masih dari orang Juwana. Desain khusus ya orang Pati sendiri yang mendesain. Kalau merchandise jelas nanti ada topi, ada handuk, ada t-shirt, ada jersey. Insya Allah lengkap lah. Untuk munya insya Allah lengkap, merchandise sudah siap semua. Harganya sendiri seperti apa? Mulai dari berapa sampai berapa? Ya kalau harga pasti terjangkau karena ini buat anak-anak. Nanti dari mulai yang kan emak-emak nanti yang beli emak nanti yang beli. Yang makai kan mamanya. Nanti jelas yang dari UMKM registrasi dan kebersihan mungkin ada Mbak ya, tapi nggak kecil banget, sangat terjangkau. Jadi kita nggak akan membebani. Intinya itu kita registrasi hanya untuk kebersihan dan listriknya aja Mbak. Jadi nggak kita langsung seperti swasta ya, nyusun sewu yang langsung berapa enggak. Yang pastikan terjangkau. Oke, apalagi ini baru perdana ya. Ibarat kata harga temen dulu lah ya kan gitu. Nanti kalau dari Pak Kajari malah jangan sampai memberatkan. Emang event ini cari uang sebanyak-banyaknya untuk ekonomi kreatif. Untuk menumbuhkan ekonomi yang di Kabupaten Pati. Ada salah satu PR ketika membuat event di Stadion Joyokusumo. Ya. Yakni mengenai parkirnya. Nah, bagaimana dari panitia penyelenggara ini untuk menata parkirnya nanti? Ya, itu salah satu yang emang dikhususkan untuk PSSI dari Pak Kajari untuk jangan sampai ada masalah di parkir. Nah, itu biasanya nanti akan berebut lapak juga loh Pak kalau di sana. Alhamdulillah kemarin sudah kita koordinasi dengan Disub tentunya yang punya izinnya, sama juga dari Pribumi, dari desa tersekitar, dan juga ada tim yang emang memantau PSI untuk parkir Mbak. Jadi nanti gimana kita skenario biar semuanya tertata rapi dan juga jangan sampai ada kehilangan. Minimal aja jangan sampai ada kehilangan helm. Itu paling minim ya. Paling minim. Dan juga jangan sampai nanti istilahnya ditarik nggak wajar. Jadi sesuai dengan perdanya Pati gitu. Jadi ini juga melibatkan stakeholder lain ya Pak, bukan hanya dengan Kajari, tapi kerjasama dan kolaborasi dengan OPD-OPD yang lain. Ya, tentunya restu dari Pak PLT. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai Adiasa Cup itu, tapi sebelumnya kita harus jeda dulu untuk pariwara yang berikut ini.
Masih bersama dengan saya Nalin RA dan tamu-tamu terhormat saya, ada Kepala Kejari Pak Hari Wibowo dan kemudian Ketua Aska PSSI Pati Mas Dian. Mas Dian, kita kembali membahas mengenai Adiasa Cup 2026. Ini adalah benar-benar baru perdana yang akan dilakukan di Pati ini. Apakah akan ada sesuatu yang unik atau yang menarik sebagai daya pikat ini untuk masyarakat Kabupaten Pati? Misalnya seperti akan mengundang bintang tamu yang digandrungi oleh warga Pati, misalnya seperti itu. Ya, tentunya nanti kita emang Adiasa Cup ini komplek, Mbak ya. Jadi kita kolaborasi dengan tentunya Pak Kejaksaan, Pak Kajari, dari pendidikan, budaya, nanti insya Allah ada musik juga, tapi musiknya ini kan kelompok umur, jadi nggak bisa yang atas-atas, jadi ini kelompok umur. Kita bintang tamu yang di umurnya, Mbak, seperti itu. Insya Allah. Kecil-kecil. Iya. Kecil. Jadi mulai, yang ramah anak. Jadi mulai insya Allah nanti pembukaan ada tarian, ada budaya juga. Jadi semua kita kolaborasikan, Mbak, gitu. Oke, ini akan menjadi sebuah event yang sangat besar sekali. Ini kan Pati benar-benar akan punya dua gawe lah ibaratnya ya di event ini nanti tentunya. Apalagi ini acaranya juga dilakukan di bulan akhir Agustus ya. Di akhir Agustus ini setelah Pati merayakan Hari Jadi Kota Pati, juga merayakan Kemerdekaan 17 dan kemudian mempunyai event atau gawe ini. Kalau dukungan sendiri nih, tentunya selain dukungan dari Kejari yang pasti ya, of course. Bagaimana dukungan dari Pemda sendiri terhadap event ini? Pastinya semua mensupport, Mbak ya, mendukung. Dari saya juga udah izin sama Pak PLT dan sudah sangat mendukung sekali. Kalau nggak mungkin bisa karena stadion itu miliknya Pemda, semuanya milik Pemda, jadi harus restunya beliau. Dan juga kemarin juga dari Pak Ketua DPRD itu juga semua mensupport, nah, gitu ya. Dari support dari berbagai lintas Forkominda, stakeholder semuanya udah support, Mbak. Kalau sampai sejauh ini, apakah masih ada sesuatu atau kendala-kendala apa sih yang dihadapi dalam mempersiapkan event ini, Mas Dian? Insya Allah sama sejauh ini nggak ada, Mbak. Jadi kita masih on the track semuanya. Masih aman ya, masih berjalan dengan smooth dan lancar ya, Mas ya. Oke. Terus kemudian untuk mengatasi ini tadi namanya kalau misalnya ada UMKM nih yang mau ikut mendaftar atau mau mengikuti, ini kan biasanya kalau ada event seperti itu pasti akan banyak ya. Nanti bagaimana sih UMKM ini untuk bisa ikut terlibat langsung dalam event ini nantinya, Mas? Ya nanti pantau aja di sosmed kami ataupun nanti di Lingkar Lingkar TV juga ada syarat-syarat yang jelas ada 50 sekian slot UMKM dan registrasi nggak mahal, istilahnya malah nggak registrasi nggih, ini juga hanya untuk kebersihan dan juga listrik aja, jadi nggak ada menarik yang berat, istilahnya dari modal dikit dapetnya banyak sekali. Insya Allah ya, karena kita melihat konsentrasi dari masa yang sangat besar itu nanti insya Allah rame lah ya, lancar lah ya itu di sana gitu. Oke, Mas Dian, kemudian kalau melihat dari event ini sendiri, pasti orang juga akan bertanya nih, nanti goalnya dari PSSI dengan ada event Adiasa Cup ini apa? Ya nanti ketika emang sudah terlaksana event ini, Mbak, ini kan salah satu wadah nih, wadah kompetisi, wadah event, turnamen yang anak-anaknya ditempa, dikasih mencari kemenangan, mencari pembangunan karakter. Emang tema kita ini kan kolaborasi kita sama Jasa Negeri Pati, Pak Kajari kan emang dari sepak bola membangun karakter. Jadi sepak bola itu nggak hanya sebuah permainan, sebuah olahraga, tapi pendidikan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga fokus, Mbak. Itu yang memang kita harapkan. Jadi dari sinilah nanti muncul bibit-bibit Pati, bibit pemain-pemain bintang masa depan, dan juga kemudian juga untuk timnas nasional, Mbak, gitu. Yang kita harapkan seperti itu, Mbak. Oke, karena mungkin nanti di dalam event ini sendiri juga akan banyak sekali ya pencari bakat yang pasti, Mbak, kalau itu pasti. Kalau dari PSSI sendiri seperti apa, Pak? Nanti siapa aja sih sebenarnya tamu dari luar ini nanti yang bakalan datang ke dalam event ini? Yang jelas dari kita ada undangan dari PSSI, dari pusat juga ada, dan juga malah temunya beliau Pak Kajari, dan juga ada dari Asprop pastinya, dan juga semuanya, Mbak. Nanti juga pemain-pemain juga banyak ke sini. Jadi bisa memantau langsung, dan kita juga internal kita PSSI ada talent scouting yang emang kita persiapkan untuk memilih pemain yang terbaik untuk kita masukkan ke Persipa Junior
13, 15, 17 Mbak. Itu yang harapan kami seperti itu. Oke, ada hal-hal yang memang harus diwaspadai nggak Pak sebelum kita melangkah ikut dalam event ini? Dari panitia sendiri nanti akan seperti apa? Seperti Ya. kalau misalnya ada kasus-kasus pencurian usia atau seperti apa dari panitia sendiri, persiapannya nanti seperti apa? Pasti panitia ini karena ini sudah diambil oleh Badan Liga PSSI Padi, jelas kita harus mempunyai regulasi yang tepat, regulasi yang pas, jangan sampai ada pencurian umur. Karena itu adalah musuh kita bersama. Itu bukan hanya kita yang mengawasi, Mbak. Cuman dari mulai SSB-nya sendiri, pelatihnya sendiri harus punya kesadaran bahwa itu salah. Jangan sampai ada praktek pencurian umur. Dan juga ini langsung dipantau sama Pak Kejaksaan loh. Jadi bahaya itu. Mencuri itu nanti kena Ada hukumannya nggak Pak Deni? Ada hukumannya nggak nanti buat ya gini, Mbak, melakukan pelanggaran ini di dalam sepak bola itu kan ada namanya komisi disiplin, ada komisi banding. Yang jelas istilahnya bila mana ada yang pencurian umur, melanggar regulasi, ada kenakan sanksi dari komisi disiplin, Mbak. Itu pasti ada. Oh gitu. Saya yakin lah kalau udah siap untuk ikut Adiaksa Cup, pasti udah menyiapkan semuanya. Iya. Pasti nggak ada insya Allah nggak ada. Wasitnya sendiri. Nah, wasitnya sendiri nanti akan seperti apa ini? Apakah wasitnya ini pasti ini kan anak-anak nih. Iya. Nah, dalam wasitnya sendiri dalam pemilihannya dari PSSI itu ada trik-trik tertentu nggak sih? Iya, Mbak, kalau di sepak bola itu kan nggak mandang senior atau junior. Semua adalah yang wajib punya lesson. Karena ini nanti melibatkan nasional, jadi kita nggak boleh hanya pakai dari internal. Kita harus pakainya C2. C2 itu adalah wasit yang punya lisensi nasional, Mbak. Yang sudah bisa memimpin dalam pertandingan level antar provinsi, bahkan di nasional gitu, Mbak. Oke, jadi buat emak-emak nih nggak usah khawatir, ini benar-benar yang menyelenggarakan adalah PSSI dan pastinya kredibel ya gitu. Sangat kredibel, apalagi didukung dengan Kejari. Pak, ini saya kembali sama Pak Kajari nih, Pak Kajari, kalau ini Adiaksa kita lihat ini sangat menarik sekali ya. Wah, untuk permulaan sangat menarik sekali. Tentunya nanti kita harus tetap melihat pelaksanaannya nanti seperti apa. Tapi apakah ada pesan-pesan tertentu dari Pak Kajari untuk PSSI dalam event ini, Pak? Jadi pada saat kami membahas dengan Mas Dian bahwa event ini saya harapkan bisa menjadi sebuah tontonan dan tontonan untuk masyarakat Pati, khususnya emak-emak tadi yang disampaikan Mas Dian, dan juga tuntunan. Jadi tuntunan ini menjadikan bahwa sepak bola usia dini itu menjadi sesuatu yang bisa menghibur. Ya, jadi kalau tadi tontonan, ini tuntunan. Jadi tuntunan itu bisa menjadikan bahwa membangun karakter yang tadi disampaikan oleh Mas Dian, karakter, jiwa kepemimpinan, kebersamaan, kekompakan dan kerja tim ya Mas Dian ya. Nah, di sisi lain ya kemarin tadi juga saya belum sampaikan juga bahwa terhadap tadi UMKM yang Mas Dian sampaikan, kebetulan Bu PJ Sekda mengatakan bahwa event ini diharapkan untuk bisa meningkatkan UMKM, pendapatan UMKM di Kabupaten Pati. Jadi istilahnya sebagai trigger, sebagai pencetus untuk meningkatkan pendapatan dan menggairahkan usaha UMKM. Gitu. Jadi kembali lagi harapan saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pati, harapan yang terbesar saya dan yang dari hati saya yang paling dalam, semoga event ini bisa menjadi event yang bermanfaat untuk masyarakat Pati, menjadi tontonan masyarakat Pati, dan juga menjadi tuntunan buat adik-adik kita di usia dini untuk yang penggemar sepak bola. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga bisa menjadi tontonan dan tuntunan buat adik-adik kita ya, yang terutama yang suka dengan sepak bola. Pak, ini kan agendanya sangat bagus nih. Apakah ada rencana agenda ini akan menjadi sebuah agenda tahunan? Karena yang kita khawatirkan nanti ya biasanya itu satu program yang bagus, ketika pemimpinnya berganti programnya hangus. Nah, dari Pak Hari sendiri gimana sih agar acara yang bagus ini nantinya itu bisa terus berlanjut? Apakah ada rencana agar ini tuh tidak hanya berhenti di tahun 2026? Jadi tadi disampaikan Mas Dian ya, jadi beberapa kali kita bertemu berdiskusi ya Mas Dian ya. Jadi
untuk ke depan kajarinya boleh berganti, tapi semangatnya nggak boleh mati. Jadi itu semangat yang saya sampaikan. Jadi ke depan PSSI, walaupun mungkin saya sudah tidak lagi menjadi Jaripati, tapi Mas Dian harus tetap menggelorakan dan melakukan menggelar event ini setiap tahun. Itu. Jadi ini adalah sebagai salah satu event untuk menghormati sebenarnya ini event untuk memperingati ya Mas Dian ya. Jadi ini awalnya untuk memperingati ulang tahun kejaksaan. Oh, begitu. Ulang tahun kejaksaan itu tanggal 2 September. Betul. Karena itu eventnya ada di 5 sama 6 ya. Itu kan pergeseran ya kalau nggak salah ya. Event ini sebetulnya awalnya untuk memperingati event Hari Bakti Adiaksa 22 Juli, tetapi saya minta untuk diundur ya Mas Dian ya. Menjadi hari lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia. Tanggal 2 September ya Mas Dian ya. Diundur jadi harapannya ini akan tetap berlanjut menjadi agenda tahunan di Kabupaten Pati, dan semoga aja Mas Dian juga bisa mengawal terus ya program ini agar tidak hanya terjadi sekali tok sehingga orang-orang nanti hanya akan bercerita bahwa dulu pernah ada kan gitu ya. Seperti itu. Pak Kajari sendiri kalau melihat turnamen sepak bola ini, apakah ada korelasi turnamen sepak bola untuk kelompok usia dini ini dengan pengurangan kenakalan remaja? Jadi menurut data yang ada di kami, ya Mbak, jadi tingkat kenakalan usia remaja itu saat ini yang dari data kami itu menempati nomor 2. Jadi baik dari sisi usia ya, itu baik tentang mohon maaf ini tindak pidana pencurian, tindak pidana bullying, kemudian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan ini usianya masih remaja. Dan untuk itulah, karena keprihatinan saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pati untuk bagaimana caranya bisa untuk tempat menyalurkan euforia itu, karena kalau masih teenager ini kan masih semangatnya Mas Dian ya. Nah, ini harus ada tempat penyaluran untuk mereka semangat yang menggelora itu. Makanya saya sama Mas Dian sepakat untuk mengadakan event ini untuk ya itu tadi mengurangi kenakalan remaja di Pati. Harapannya itu memang benar-benar event ini dengan ajang ini itu bisa menyalurkan energi anak remaja ini ke sesuatu yang positif seperti itu. Nah oke Pak, ada indikator tersendiri nggak Pak atau target tersendiri dari Adiaksa ini dengan adanya Adiaksa Cup ini? Target khusus tidak ada ya. Cuma namun demikian saya harapkan bahwa untuk event ini, dengan adanya event ini ya Mas Dian ya, kemarin kita diskusi bisa mengurangi angka kriminalitas remaja. Oke, khususnya di Kabupaten Pati ini ya. Tapi karena ini adalah event yang memang menasional, tentunya akan bisa membawa pengaruh juga ya nanti untuk di daerah-daerah yang lainnya juga ya. Jadi sebagai tambahan informasi aja ya Mbak ya. Jadi beberapa teman kolega-kolega saya seperti Rembang, kemudian Jepara, Kudus, Demak, Blora, sama Purwodadi ya Mas ya. Itu sempat akhirnya begini, kalau Pati saja bisa, besok aku juga bikin. Oke, dia akan menjadi role model ini nantinya di ekskalisi dan Pati. Tinggal Mas Dian saja bagaimana gitu mempertahankannya kan begitu. Bagaimana di pelaksanaannya? Apakah akan berlangsung dengan sangat sportif itu tadi, atau malah jangan-jangan emak-emak ini dari rumah udah bawa ompren dan panci ya kan? Jangan jambak-jambakan gitu. Nah itu juga perlu dikhawatirkan karena emak-emak juga sekarang kalau ribut gak cuman suara doang kayak gitu kan ya Mas ya. Kata Mas Dian ada best supporter ya? Iya. Best Jadi supporter nanti mama yang paling keras suaranya. Dikasih toa nggak itu nanti Mas? Harus alami, nggak boleh ada tambahan suara. Oh, nggak ada tambahan suara, dia harus ramai dari suara asli itu. Nanti di sana yang laris air mineral itu paling biasanya.
Oke, nggak kerasa kita udah berdialog selama 30 menit. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ini khususnya kepada para pemain atau para pelatih, atau juga kepada emak-emak nanti yang akan ikut dalam event Adiasa Cup 2026. Silakan Pak. Dimulai dari Pak Kajari dulu, kemudian Mas Dian. Oke, terima kasih. Jadi harapan saya kepada para peserta event Adiaksa Cup tahun 2026 ini, junjunglah sportivitas, junjunglah fair play, dan tunjukkan bahwa Pati bisa. Oke, Mas Dian silakan. Ya, harapan dari kami PSSI Pati dan juga kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Pati, kami berharap nanti dari mulai peserta, pelatih, dari ofisial dan juga orang tuanya, ini adalah turnamen yang emang kita harus jaga marwahnya dan juga ajarkan anak-anak pemain-pemain untuk jangan sampai ada bullying di zaman sepak bola. Harus saling respect. Karena apa? Karena pemain sepak bola nggak hanya tentang skill, tapi juga karakter dan juga harus disiplin. Dari situlah nanti pemain bola bisa menjadi pemain yang bagus dan bisa mencapai level tertingginya. Itu aja. Sesuai dengan tema ya, sepak bola untuk membangun karakter dan masa depan. Oke. Baik, terima kasih sekali atas kehadirannya Bapak Kajari. Terima kasih sekali untuk Ketua PSSI. Nah, kita harapkan nanti ini bukan dialog terakhir ya. Kita berharap masih ada dialog-dialog selanjutnya. Baik, sepak bola bukan tentang mengangkat trofi belaka, tetapi juga tentang bagaimana sih dari lapangan-lapangan yang ada di Kabupaten Pati ini menciptakan bintang-bintang sepak bola di masa depan. Saya Nilin RA, terima kasih sudah mengikuti dialog kami dari awal hingga akhir. Saksikan terus dialog kami hanya di Lingkar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.